Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah, di sini saya akan membahas mengenai teori produksi. Dosen pembimbing Bapak Dr. Dian Patria SEMA dan Bapak Iman Taufik SEME. Perkenalkan, nama saya Irma Septiana, NIM 120160087 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Pengertian teori produksi. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi atau input menjadi hasil produksi atau output. Produksi menggunakan sumber daya untuk menciptakan barang atau jasa yang sesuai untuk digunakan. Dalam teori produksi, produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Produksi diukur sebagai tingkat hasil produksi atau output per periode waktu karena merupakan konsep aliran. Masukan atau inputan dalam sistem produksi terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Modal atau kapital. 2. Sumber energi. 3. Tanah atau lahan. 4. Bahan baku. 5. Tenaga kerja. 6. Informasi. 7. Kemampuan kewirausahaan, dan yang ke-8 yaitu teknologi. Faktor-faktor produksi. Yang pertama, tanah atau lahan. Lahan adalah suatu daerah yang ada di permukaan bumi yang memiliki sifat-sifat tertentu seperti geologi, atmosfer, hidrologi, dan vegetasi. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan suatu sumber daya manusia atau human resources yang berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Yang ketiga, modal. Modal adalah uang yang digunakan untuk mengelola dan membiayai dalam kegiatan produksi setiap bulan atau per hari. Yang keempat, organisasi. Organisasi sangat penting perannya dalam ekonomi Islam. Salah satunya ialah bahwa faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha barangkali mempunyai signifikan lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan. Motivasi ekonomi dalam Islam. 1. Anjuran Islam untuk melakukan proses produksi dan relasinya dengan ibadah. Islam menganjurkan dan mendorong proses produksi mengingat pentingnya kedudukan produksi dalam menghasilkan sumber-sumber kekayaan. 2. Menegakkan fungsi sebagai duta Allah atau khalifah di bumi dan semangat kerja antar manusia. 3. Keyakinan bahwa Allah menciptakan dunia bagi manusia dengan tujuan agar manusia dapat memakmurkan dan mengambil manfaatnya. Unsur-unsur produksi. 1. Bekerja. Seorang pekerja muslim harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan dirinya atau pekerjaan yang dapat ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Seorang pekerja hendaknya mengetahui kebutuhan kerja dan tren yang sedang berkembang agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik. Senang dan ikhlas dalam suatu pekerjaan. 2. Modal dagang. Modal dagang terbagi menjadi 2. Yang pertama, modal finansial, yaitu adanya penggabungan modal atau kerjasama dalam 2 orang atau lebih. Yang kedua, modal barang adalah modal yang berasal dari seorang yang bekerja dan mempunyai kekayaan berupa alat-alat dan barang-barang tertentu. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimal hasil atau output yang dihasilkan dengan kombinasi masukan input tertentu. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara input dan output yang dihasilkan.
Pentingnya fungsi produksi dalam teori produksi adalah yang pertama, dapat mengetahui hubungan antara faktor produksi atau input dan hasil produksi atau output secara langsung, dan hubungan tersebut dapat dengan mudah dimengerti. 2. Dapat mengetahui hubungan antara variabel yang menjelaskan X sekaligus hubungan antar variabel penjelas. Tujuan produksi. Yang pertama, pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Yang kedua, menentukan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, persediaan terhadap kemungkinan. Yang keempat, persediaan bagi generasi mendatang. Yang kelima, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah, meskipun produksi hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia. Tidak berarti bahwa produsen sekedar bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen. Produsen harus proaktif, kreatif, inovatif, menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan manusia. Penemuan ini kemudian disosialisasikan atau dipromosikan kepada konsumen sehingga konsumen mengetahuinya. Sikap proaktif menemukan kebutuhan ini sangat penting, sebab terkadang konsumen juga tidak mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkannya. Sikap proaktif ini juga harus berorientasi ke depan atau future view. Dalam arti pertama, menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan masa mendatang. Kedua, menyadari bahwa sumber daya ekonomi baik natural resources atau non-natural resources tidak hanya diperuntukkan bagi manusia yang hidup sekarang, tetapi juga generasi mendatang. Produksi yang diharamkan dalam ekonomi Islam. Di dalam Islam, produksi juga memiliki larangan, antara lain A. Investasi harta dengan cara yang membahayakan masyarakat. Islam mengharamkan produksi yang hanya merealisasikan kepentingan pribadi dan membahayakan masyarakat umum. B. Riba. Islam dan agama-agama samawi lainnya mengharamkan riba, karena dalam riba terdapat hal yang membahayakan masyarakat dan ekonomi. C. Jual beli tidak jelas atau gharar. D. Investasi pungutan pajak untuk menghasilkan uang. E. Pencurian. F. Perampasan. G. Upah pekerjaan yang haram dilaksanakan seperti mas kawin, zina, dan tips bagi dukun. Mencari harta dengan cara menjual minuman keras, bangkai, babi, dan lain-lain. H. Suap. I. Menimbun. J. Perjudian. Biaya produksi dan penggolongan biaya produksi. Biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Produksi terbagi menjadi dua. Yang A. Biaya eksplisit, merupakan biaya yang nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi atau nilai dan semua input yang dibeli untuk produksi. B. Biaya implisit, yaitu biaya disebut juga dengan imputed cost atau ongkos tersembunyi. Ialah taksiran biaya yang atas produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, produksi juga memiliki penggolongan biaya produksi sebagai salah satu cara untuk menjalankan suatu bisnis, antara lain 1. Biaya produksi jangka pendek. 2. Biaya produksi jangka panjang. Mekanisme produksi Islami. Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah pada filosofi dan ekonomi yang dianutnya dan bukan pada ilmu ekonominya. Dari faktor produksi yang ada, maka faktor modal harus mendapatkan perhatian dari perspektif Islam.
Modal dalam ekonomi konvensional berhubungan dengan bunga, namun dalam Islam bunga adalah hal yang dilarang atau riba. Elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah seberapa besar presentasi perubahan yang terjadi pada jumlah produksi yang dihasilkan apabila seorang produsen mengubah jumlah faktor produksi sekian persen. Elastisitas produksi terbagi menjadi 3 macam, yaitu elastisitas harga atau price elasticity, merupakan perbandingan atau ratio presentasi perubahan kuantitas suatu yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang lain. Yang kedua, elastisitas silang atau cross elasticity, membahas perbandingan atau ratio persentase perubahan kuantitas suatu barang atau X yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang lain atau Y. Yang ketiga, elastisitas pendapatan atau income, yang membahas perbandingan atau ratio persentase perubahan pendapatan atau income. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.